Haleluya Yesus. Bila kami renungkan keajaiban Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Oh Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar, apa yang kami baca pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kuduskan kami, jadi hamba-Mu yang menampurkan, kuduskan kami semua yang mendengar, kuduskan Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman. Puji Tuhan. Nyatalah dalam segala nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Sekali lagi, renungan pada pagi hari ini adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita di Alkitab mengajar kita supaya kita menyatakan keinginan kita kepada Allah dengan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Ya, ini sebenarnya terdapat di dalam Alkitab. Ya, kita terdapat dalam Alkitab, kita dapat bacanya di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Cuma yang dikasih Tuhan, kita mendapatkan kebenaran firman ini ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Orang khawatir itu wajar ya. Tetapi khawatir itu kita harus hilangkan. Dengan apa? Yaitu dengan menyatakan segala keinginan kita itu kepada Tuhan. Menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita mau ingin sesuatu, ya, kita ingin sesuatu, kita nyatakan kepada Tuhan di dalam doa, ya, di dalam permohonan dengan ucapan syukur, ya. Puji nama Tuhan. Sampai kapan kita ucapkan? Tidak cukup sekali, berkali-kali kita ucapkan. Sampai apa? Sampai damai sejahtera, ya. Sampai kita merasa damai sejahtera daripada Tuhan itu, damai sejahtera Allah itu, ya, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita diperintahkan oleh Alkitab itu supaya kita berdoa, senantiasa berdoa, mengucap syukur, menaikkan doa permohonan kita. Sampai kapan? Ya, sampai kita mengalami damai sejahtera. Ya, puji nama Tuhan. Ada orang yang mengatakan kita berdoa cukup sekali. Saya rasa enggak ya. Karena itu kalau saya mengucap syukur pada Tuhan, enggak sekali, berkali-kali. Karena itu kalau kita bersaksi pada Tuhan, enggak sekali, kita berkali-kali kita menyaksikan ke pertolongan Tuhan itu, ya. Karena di dalam Alkitab sendiri mengatakan kita tidak sekali dikatakan, tapi ucapkan syukur. Jadi berkali-kali kita mengucapkan syukur, kita berdoa, menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan, dan kita kemudian mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya, hari ini ya kita melihat contoh, ya, Alkitab memberikan contoh, ya, Alkitab memberikan contoh di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-9.
1 Samuel pada pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini adalah yang menangis ini. Jadi kisahnya pada suatu ketika itu ada seorang yang namanya Elkanah mempunyai istri, ya, pada waktu itu, pada zaman dahulu itu memang Alkitab memberikan contoh pada kita. Memang Tuhan memberikan istri itu harus ada satu, tapi Alkitab memberikan contoh pada kita. Kalau istri itu sampai 2 atau 3, ya, itu apa yang terjadi? Ya, di sini kebetulan ada 2, ya, ada 2, yaitu Elkanah suami dan punya istri Hana dan Penina. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Hana itu mandul, ya. Hana itu mandul, ya. Hana mandul dan kemudian Hana itu berdoa. Ya, pada waktu itu imamnya, ya, kepala imamnya itu adalah Imam Eli, ya. Hana waktu itu dia berdoa demikian, ya. Kemudian bernasarlah ia, katanya, ini yang bernasar ini adalah Hana, ya, yang mandul itu, ya. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini adalah satu nasar, ya, yaitu bahwa Hana ini mengatakan, jika Tuhan engkau mengingat aku, aku akan dan engkau memberikan anak padaku laki-laki, aku akan memberikan itu untuk Tuhan, ya. Wah, nasar, puji Tuhan. Hana waktu itu dia mengucapkan nasar ini, mengucapkan doa ini hanya dengan tidak mengucapkan ya, puji Tuhan. Hana waktu itu hanya umi aja, buka mulutnya aja, ya, dia mengatakan ini dalam hati aja, ya, sehingga, ya, tidak ada keluar suara, tapi dia dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh menyatakan keinginannya, menyatakan kehendaknya, menyatakan nasarnya itu. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli, imam ini, ya, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk, ya. Jadi berapa kali dia berkata terus-menerus, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Jadi terus-menerus dia berdoa. Berapa kali? Saya tidak tahu, Alkitab tidak menuliskan, ya, berapa kali Hana itu berdoa, tapi terus-menerus. Alkitab mengatakan terus-menerus dia mengucapkan itu, Tuhan, ya, katanya, jika engkau sungguh-sungguh mengingat aku, katanya, ya, kau memberikan anak laki-laki kepadaku, maka aku akan memberikan itu kepadamu, Tuhan, ya, puji Tuhan. Dan Imam Eli pada waktu itu menyangka bahwa Hana ini mabuk, ya. Kita baca ayat yang ke-14, 1 Samuel 1:14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan, ya. Jadi Imam Eli menyatakan, ya, Imam Eli menyangka bahwa Hana ini mabuk, ya. Tapi Hana bilang, tidak, Tuhan, ya,
aku tidak mampu. Minuman yang mabuk tidak pernah aku minum. Ayat 16 katakan begini ya, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ya, jadi berapa lama tadi saya bukan sekali saja mengucapkan, tapi begitu lama kita menuliskan. Hana ini mengucapkan begitu lama, hanya umi-umi saja, ya, cuma mulutnya saja, bibirnya saja yang bergerak, tidak terdengar suara, ya, tapi isinya adalah Tuhan, katanya ya. Kalau engkau benar-benar mengingat aku, katanya, kalau engkau mengingat aku dan aku memberikan anak laki-laki kepadaku, ya, katanya Hana, aku akan memberikan itu kepadamu Tuhan, ya. Walaupun orang menyangka, bahkan bukan orang biasa, Imam Eli menyangka bahwa Hana ini mampu, tetapi Hana ini mengatakan, tidak Tuhan, aku tidak mampu. Ya, bahkan ayat 16 katakannya, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berbicara demikian lama. Ya. Hana ini berkata, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ya, ini adalah jawabnya daripada Imam ini tadi ya. Jadi Hana mengatakan jangan menganggap hambamu ini orang perempuan dursila, tapi karena cemas, karena sakit hatiku. Jadi cuma yang dikasih Tuhan. Bagaimana kamu punya istri lebih dari satu, ya, punya istri lebih dari satu. Kita menggambarkan, memang istri itu harus hanya satu. Tapi Perjanjian Lama itu adalah membuktikan kalau istri lebih dari satu itu gimana. Pada waktu ini Hana ini dia sakit hati, ya, sakit hati sehingga Hana ini ngomong pada Tuhan, ya, puji Tuhan. Dan Samuel mengatakan, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ya. Ayat yang ke-19, ya, ayat yang ke-19 katakan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ya. Tadi doanya Hana tadi gimana? Tuhan, ya, kalau engkau benar ingat kepadaku, ya, dan engkau memberikan aku anak laki-laki, aku akan memberikan itu kepadamu Tuhan. Ya. Dan ini, ya, Tuhan menyampaikan, ya, bahwa ternyata pada waktu Hana, ya, keesokan harinya bangunlah pagi-pagi mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepadanya. Dan benar-benar bahwa Hana itu diberikan oleh Tuhan apa? Dia mengandung Tuhan, ya. Dia mengandung. Ya. Ayat 20 mengatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Cuma yang dikasih Tuhan. Ini bukti bahwa kalau kita mempunyai satu keinginan, kita mempunyai satu permohonan, sampaikan dalam doa dan permohonan. Ya, mungkin kita tidak cukup sekali saja. Kalau Hana itu begitu lama, berapa lama saya tidak tahu. Ya, tidak ditulis sampai begitu lama. Hana menyampaikan doa dan permohonannya, ya, dengan ucapan syukur. Ya, Hana mengatakan, Tuhan, kalau benar-benar kau ingat kepadaku, ya, dan kau memberikan anak padaku laki-laki, aku akan memberikan itu, ya, kepada Tuhan. Pada zaman Taurat, pada zaman
Alkitab ini bahwa yang melayani itu memang harus laki-laki ya, puji Tuhan. Dan memang benar bahwa Tuhan ingat kepada Hana dan Tuhan membuka kandungannya dan Tuhan memberikan ya, sehingga setahun kemudian dia boleh mempunyai seorang anak laki-laki ya. Puji Tuhan, masih panjang ceritanya, tapi saya tidak menyampaikan berita itu lebih lanjut ya. Puji Tuhan. Dan di dalam ada contoh lagi ya, contoh Alkitab lagi, tokoh Alkitab di dalam Kejadian pasal 30 ayat 22. Dalam Kejadian pasal 30 ayat 22. Lalu ingatlah Allah kepada Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya ya. Cuma ada dikasih Tuhan. Kalau kita lihat sebetulnya, kalau kita membaca itu, sepertinya saya tidak pernah menemukan kalau Rahel itu berdoa minta anak kepada Tuhan ya. Tidak ada itu. Malah dia minta anak kepada Yakub. Sampai Yakub marah, "Akukah Tuhan sehingga aku bisa menutup kandunganmu?" Ya. Hana mintanya pada Yakub. Tapi ternyata ya, di dalam ayat ini menuliskan bahwa sebenarnya Allah itu juga sebenarnya Rahel. Jadi Yakub mempunyai istri yang sangat dikasihi, mestinya Rahel ya. Tetapi oleh perempuannya diberikan kakaknya Lea, diberikan dulu ya. Lea itu rupanya kurang cantik gitu ya, ada matanya kurang baik gitu. Tapi kalau adiknya Rahel ini wah cantik sekali ya. Ya, tapi ya Tuhan menutup kandungannya sehingga kakaknya yang punya anak dulu ya. Dan Rahel ini ternyata dia juga berdoa pada Tuhan ya. Dan dalam ayat 22 Kejadian 30 ayat 22 ini ada tertulis, lalu ingatlah Allah akan Rahel ya. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Di sini saya tuliskan saya berikan garis di bawahnya ya. Saya garis bawahi. Saya berikan garis di bawah bahwa Allah mendengarkan permohonannya ya. Haleluya. Lalu ingatlah akan Rahel, Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Sebab kalau perempuan pada waktu itu yang mandul itu merupakan suatu keaiban ya. Kalau sekarang sih tidak masalah ya. Tapi dulu merupakan suatu hal yang aib. Tapi Tuhan mendengarkan doa, ucapan syukur, doa permohonan daripada Rahel, dan Tuhan membuka kandungannya dan Tuhan memberikan anak kepada Rahel. Di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa Allah mendengar permohonan serta membuka kandungannya. Semuanya itu ada di dalam Tuhan ya. Dan pada waktu itu Rahel mengandung melahirkan seorang anak laki-laki. Allah telah menghapuskan aibku katanya ya. Sekali lagi, kalau zaman sekarang ini tidak mempunyai anak itu bukan suatu masalah yang besar ya. Tetapi pada zaman dahulu itu luar biasa, suatu aib ya. Ayat 24 katakan, maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku ya. Ternyata di kemudian hari, kalau kita baca di kemudian hari, ternyata Rahel itu benar mempunyai anak laki-laki satu lagi. Siapa ya namanya ya? Adakah jemaat yang bisa membantu saya? Siapa namanya? Oh, dengar-dengar, ada dengar-dengar ya. Siapa namanya? Benyamin ya. Iya, itu kan saya dengar ada suara-suara tapi sulit didengar dari sini ya. Itulah. Ini renungan pada
pagi hari ini adalah menyatakan kepada kita supaya kita menyatakan kepada Tuhan, menyatakan kepada Allah segala keinginan kita, menyatakan keinginan kita, menyatakan kepada Allah itu dengan apa? Dalam doa. Dengan apa? Dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Maka Allah itu akan memperhatikan kita dan mendengarkan. Berdoa itu tidak hanya sekali, tapi beberapa waktu lamanya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi di bagian yang pertama tadi Hana dia menyatakan waktu yang lama, tidak berteriak-teriak, dia cuma umi-umi saja, tapi Tuhan mengabulkannya. Ya, bagian yang kedua itu bahkan Alkitab tidak menulis bahwa Rahel itu berdoa, tidak menulis, tapi di situ disebutkan ya Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Jadi walaupun saya pikir tidak berteriak-teriak ya, tapi cukup dengan umi-umi saja, dengan hanya menggerakkan bibir saja, tapi Allah menyatakan, Allah mendengar permohonan daripada tadi tokoh Alkitab ada dua, yaitu yang saya ambil yang pertama adalah Hana ya. Hana bernasihat, dan jika engkau mengingat akan aku ya Tuhan, aku akan memberikan anak ini ya, anak. Kalau engkau ingat akan aku dan memberikan anak laki-laki, aku akan memberikan itu kepada Tuhan ya, sebagai imam. Dan ditinggal di Shilo ya, dan Samuel begitu luar biasa, banyak mujizat yang dikerjakan oleh Samuel pada kemudian hari ya. Tapi inilah bahwa Tuhan mendengar doa yang sungguh-sungguh dinaikkan ya, walaupun misalnya dengan pelan Tuhan mendengar, walaupun itu apa, dengan permohonan, dengan ucapan syukur, doa itu sampai kapan? Sampai damai sejahtera Allah itu melimpah di dalam hidup seseorang itu ya, maka Allah akan menjawab ini. Bagian yang kedua adalah Rahel tadi ya, bagian contoh tokoh Alkitab, maksud saya contoh tokoh Alkitab yang kedua adalah Rahel. Walaupun Rahel itu tidak ditulis Rahel berdoa, tidak ditulis, malah kan Rahel itu minta anak pada Yakub, pada suaminya. Yakub bilang, akukah Tuhan, akukah yang menutup kandunganmu, katanya. Yakub marah ya. Jadi dua contoh ini adalah menegaskan pada kita, mari kita menaikkan segala keinginan kita, menaikkan keinginan kita dengan doa. Dengan apa? Dengan permohonan di dalam ucapan syukur, puji nama Tuhan. Tuhan pasti akan mengaruniakan, menjawab pada waktunya ya. Haleluya. Waktunya kapan itu saya tidak tahu. Waktunya itu waktu Tuhan adalah bukan waktunya kita ya. Tadi Hana itu pun tidak tahu kapan. Hanya Imam Eli waktu itu berkata, pulanglah ya, Allah Israel akan memberkati engkau dan mengabulkan permohonanmu. Itu katanya Imam Eli. Yang kedua Rahel justru tidak tahu kapan. Justru Alkitab tidak pernah mencatat, rupanya tidak pernah diketahui. Orang lain tidak pernah tahu kalau Rahel ini minta anak daripada Tuhan. Tidak ada yang tahu. Tapi dengan doa, dengan ucapan syukur, maka Allah mengingat dia dan Allah mengabulkannya. Puji nama Tuhan. Kiranya ya, berkat pada pagi hari ini, yaitu kita mengucap syukur ya. Kiranya berkat Tuhan itu melimpah buat kita ya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu boleh memenuhi hati kita dan boleh meyakinkan kita bahwa segala doa ya, dalam doa ya, segala doa dan ucapan syukur tidak akan sia-sia. Tuhan akan menjawabnya. Puji nama Tuhan ya. Mari kita berdoa dengan kebenaran firman yang dapat kami dengar pada pagi hari ini. Mungkin jemaat punya pergumulan doa, ingin menaikkan doa, ingin ingin sesuatu, nyatakan kepada Tuhan dalam doa, dalam permohonan, dalam ucapan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan,
Tolong kami supaya kami percaya Tuhan. Kami tidak melihat kenyataan, tapi kami percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan doa yang luar biasa. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Jemaat Tuhan mungkin di tempat ini ada yang bergumul, entah bergumul untuk apapun juga Tuhan. Kami menyerahkannya di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa apabila jemaat Tuhan itu bergumul, ya, di dalam doa, dalam ucapan syukur, ya, kita berkumpul dalam doa dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dalam menaikkan, mengucapkan permohonannya dengan ucapan syukur, hamba yakin bahwa tidak akan sia-sia. Pada waktunya Tuhan akan memberikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur, berdoa. Kami sangat percaya Tuhan bahwa Tuhan yang ajaib itu, Dia berkarya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami sudah menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami telah mendengar puji-pujian, kami telah mendengar kebenaran firman. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji syukur kami naikkan kepadamu. Sebentar kami akan pulang, namun marilah Tuhan, kedangkan tanganmu buat kami semuanya. Saudara yang percaya menikmati berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Jemaat yang dikasih Tuhan, turun berkat ilahi, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya. Berkat ilahi, berkat penyertaan Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman Tuhan ini, menikmati berkat anugerah Tuhan ini. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.